Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami tentang penyajian data distribusi frekuensi. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita, SSI MSI. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Lilis Dwi Setiawati dengan NIM 2014110121, Friska Vitasari dengan NIM 2014110128, Siti Aisyah dengan NIM 2014110132. Pembahasan jenis penyajian data. Yang pertama, pengertian penyajian data. Kedua, jenis-jenis penyajian data. Ketiga, penyajian data dalam tabel. Dan keempat, penyajian data dalam grafik. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian penyajian data. Penyajian data adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Yang kedua, jenis-jenis penyajian data. Jenis-jenis penyajian data terbagi menjadi dua, yaitu penyajian data dalam tabel dan penyajian data dalam grafik. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Siti Aisyah. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyajian data dalam tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk kita menganalisis. Nah, kemudian data yang disajikan dalam tabel bisa berupa yang pertama cross-section, yaitu data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama atau data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Nah, kemudian yang kedua time series atau data yang memiliki runtun waktu lebih dari 1 tahun pada satu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu atau objek. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel itu bisa berbentuk yang pertama tabel satu arah, kemudian yang kedua tabel 2 arah, kemudian yang ketiga ada tabel 3 arah. Nah, yang pertama ada tabel satu arah, di mana tabel satu arah ini adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang. Kemudian yang kedua ada jumlah pengangguran menurut daerah. Nah, di sini bisa kita lihat di samping kanan ada contoh penjualan 5 jenis barang di IKAI. Nah, di situ bisa dilihat bahwa jenis barang ada di sebelahnya jumlah, di mana kotaknya ini hanya ada atau tabelnya ini hanya ada satu arah ke bawah. Lemari senilai dengan jumlah ada 243 sampai kursi ada 150 dan jumlah total dari jumlah barang ini ada 1381 barang. Kemudian yang kedua ada tabel 2 arah, di mana tabel ini terdiri dari 2 karakteristik atau 2 kategori. Misalnya yang pertama, ada jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Dan kemudian yang kedua, contohnya jumlah impor menurut jenis barang atau negara. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat bersama data penjualan 5 jenis barang di IKAI pada 2 negara Asia. Nah, di mana jelas berbeda antara tabel 1 dan tabel 2 arah. Di mana tabel 2 arah ini kita melihat ada 2 tabel di sini, ada negara Indonesia dan Singapura. Di sini perbandingannya lemari di Indonesia 243, sedangkan di Singapura 140, dan terlihat jumlah barangnya ada 1.381 yang ada di Indonesia dan di Singapura ada 892 jenis barang.
Kemudian yang ketiga ada tabel 3 arah, di mana tabel ini menunjukkan 3 karakteristik atau 3 kategori data. Misalnya yang pertama jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Kemudian yang kedua contohnya jumlah produksi menurut jam kerja atau shift, jenis mesin, dan kualitas barang, di mana ada 3 jenis terdapat di dalam tabel tersebut. Contohnya di sini kita lihat jumlah mahasiswa pada kota Jakarta, Malang, dan Makassar, di mana ada 3 jenis. Di sini bisa kita lihat jurusan Teknik Informasi di Jakarta pada Universitas Negeri ada 3.700, sedangkan di swastanya ada 5.275. Kemudian di Malang, di Universitas Negerinya ada 3.806, sedangkan pada Universitas swasta di Malang ada 4.210. Dan di Makassar, Universitas Negeri yang ada di Makassar ada 2.678, sedangkan universitas swastanya ada 3.009. Bisa dilihat di sini perbedaan tabel satu arah, 2 dan 3 arah bisa dilihat. Sedangkan yang pertama tadi cuma satu arah, kemudian yang kedua tadi 2 arah, dan yang terakhir ini 3 arah bisa dilihat di layar slide berikut ini. Materi berikutnya yaitu mengenai penyajian data dalam grafik, di mana grafik adalah gambar yang terdiri atas garis dan titik-titik koordinat. Nah, dalam sebuah grafik terdapat 2 jenis grafik koordinat, yakni garis koordinat X dengan posisi horizontal dan garis koordinat Y dengan posisi vertikal, di mana penyajian dalam bentuk grafik ini terbagi menjadi 3, yaitu grafik garis, kemudian yang kedua grafik batang, dan terakhir yaitu grafik lingkaran. Baik, yang pertama ada grafik garis, di mana secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari 1 garis saja, dan yang kedua ada multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis, di mana grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan dari suatu kegiatan. Kemudian ada contoh grafik single line, terdapat pada perkembangan harga saham Telkomsel selama seminggu hari perdagangan pada bulan Desember tahun 2018. Bisa kita lihat bersama di sini harga saham terendah terjadi pada harga 4.000, terjadi pada hari ketiga, dan mengalami kenaikan pada harga 9.000, terjadi pada hari ke-6. Kemudian ada contoh grafik multiple line, di mana terjadi pada perbedaan harga saham Telkomsel dan Indosat selama seminggu hari perdagangan pada bulan Desember tahun 2018. Nah, bisa kita bedakan yang tadi di awal, di mana terjadi perbedaan, di mana tadi garis koordinatnya hanya 1, di sini ada 2. Bisa kita lihat di sini yang garis merah harga saham Telkomsel, dan garis yang berwarna hijau itu harga saham Indosat. Kita lihat perbedaannya bahwa di sini harga naik terjadi pada harga saham Telkomsel, yaitu memuncak pada hari ke-6 dengan harga 9.000, dan terjadi harga naik Telkomsel di harga 6.000 pada hari ke-6 juga. Dan selanjutnya yang kedua ada grafik batang, di mana secara umum dibagi menjadi 2 bagian juga, yaitu single bar chart yang terdiri dari 1 batang saja, dan multiple bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Nah, grafik batang baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa batang sangat berguna juga untuk menggambarkan perbandingan dari suatu kegiatan. Kemudian bisa kita lihat bersama di sini ada contoh grafik batang pada grafik penjualan spare part kendaraan bermotor.
Di situ ada pada tahun 2002 dan 2003. Bisa kita lihat bersama pada batang yang berwarna orange yaitu Provinsi Bandung mengalami kenaikan yaitu 90 yang terjual, dan yang terendah pada tahun 2002 itu terjadi pada Provinsi Solo yaitu sekitar 30 saja yang terjual. Kemudian yang ketiga ada grafik lingkaran, di mana secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single V-chord yang terdiri dari satu lingkaran saja dan multi V-chord yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran baik yang tunggal ataupun yang terdiri dari beberapa lingkaran juga sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan dalam biaya ataupun presentasi. Nah, bisa kita lihat bersama di sini ada grafik lingkaran. Pada grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Di sini persen terbanyak ada pada Bandung yaitu 19%, dan yang terendah itu terdapat pada Solo yaitu 7%. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.